Apa rumah tangga itu? Sekolah yang paling lama. Kalau sekolahnya lama berarti belajarnya juga. Kalau belajarnya lama, kalau mau naik kelas berarti ujiannya juga. Betul? Maka bunda jangan bilang gini, gimana ya caranya agar rumah tangga saya nggak ada masalah? Jangan. Tapi bilangnya, gimana ya caranya agar ketika ada masalah kami bisa mendapat hikmah di balik masalah itu. Kalau rumah tangga nggak mau ada masalah, jangan rumah tangga, rumah makan. Maka rumah tangga sakinah bukan rumah tangga yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang bisa mengambil hikmah ketika masalah datang di rumahnya. Itu rumah tangga. Makanya rumah tangga itu, mohon izin, sering Ahilman sampaikan, ada 3 komitmen yang harus bunda pahami. Ada berapa? 1, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Apa? Ibadah yang paling lama. Berarti setiap detak-detik kebersamaan kita di rumah tangga itu berpahala apa? Ibadah. Berarti apapun yang kita lakukan mengundang pahala dari Allah. Maka orang yang paling bahagia siapa itu Ustaz? Orang yang saat dia berumah tangga dia bisa mendulang banyak pahala di rumah tangganya. Dan itu bisa bunda dapatkan. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kenapa seorang suami harus menafkahi istrinya? Jawabannya, karena perintah Allah. Dan dalam perintah itu maka Allah siapkan pahala bagi suami yang mencari nafkah bagi keluarganya. Maka duhai para ayah, para suami, kalau kita udah memberi nafkah sama istri kita, sama keluarga kita, kemudian kita nggak dihargai oleh pasangan kita, jangan sedih, jangan putus asa. Kenapa? Karena Allah pasti membalas pahala kebaikan itu. Begitupun sama, duhai para istri, sok Ahilman mau tanya, kenapa istri harus taat sama suami? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Kenapa istri harus melayani suami? Karena perintah Allah. Kenapa istri harus berpenampilan cantik di depan suaminya? Karena perintah Allah. Maksudnya apa Ustaz? Perkara itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bunda, kalau sudah berbuat baik sama suami dan suami gak ngebalas kebaikan kita, jangan putus asa. Jangan bilang, rek pensiun we liur. Misalnya bunda kan suka ngeluhnya, suka capek, bunda tuh ingin memberikan yang terbaik tapi suami gak ngehargain kita. Ada gak yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Ada. Kan suka sedihnya, misalnya bunda tuh udah ikut senam jumba, jangan cetutit ya tetangga kita yang tetangga. Bunda tuh ikut senam jumba dan pengen badannya bagus depan suami teh. Terus bunda tuh bilang gini ke suami, ayah apa? Bunda tuh udah sebulan ikut senam jumba. Oh gitu. Cek si ayah teh, di mana senamnya? Itu jangan cetutit. Terus ibu nanya gini ke si ayah teh, ayah lihat badan bunda sekarang. Misalnya tiba-tiba suami ngomong gini ke bunda teh, oh bunda teh senam ya, emang gimana? Asa gua perubahan asa nggak ada perubahan gitu. Nah bunda teh jangan sakit hati, jangan ini mah aku teh udah adu belajar banting tulang banting, kaki di kepala di kaki, keringetan tapi nggak dihargai. Jangan, karena setiap kebaikan bunda sama suami pasti dihargai oleh siapa? Karena namanya apa? Ibadah. Makanya mulai hari ini mah apapun yang terjadi tetap berikan yang terbaik karena ada pahala. Ini mau kadang-kadang kalau suami nggak perhatiin kita jadi berkurang perhatian kita. Jangan. Tugas istri itu hanya 2. Hanya berapa? 1, taat kepada Allah. 2, taat kepada suami.
selama suami tidak memerintahkan sesuatu yang melanggar syariat Allah. Taat sama siapa? Allah. Taat sama suami. Jadi masak tugas siapa? Tugas suami. Nyapu tugas siapa? Suami. Ngurus anak? Nganter anak? Ngepel? Nyuci piring? Tugas ibu hanya berapa? Taat sama. Jadi kalau suami nyuruh masak, jelas tidak ini teh? Kalau suami nyuruh nyapu, kalau suami nyuruh di rumah, jelas tidak? Jelas tidak? Ngerti nggak? Masak tugas siapa? Suami. Jadi kalau suami nyuruh masak, karena tugas ibu hanya taat sama siapa? Jelas tidak? Ngulang kieu ieu teh. Itu rumah tangga. Rumah tangga itu ibadah yang paling lama. 2. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Apa rumah tangga itu? Sekolah yang paling lama. Kalau sekolahnya lama, berarti belajarnya juga. Kalau belajarnya lama, kalau mau naik kelas, berarti ujiannya juga. Betul? Maka bunda, jangan bilang gini, gimana ya caranya agar rumah tangga saya nggak ada masalah? Jangan. Tapi bilangnya, gimana ya caranya agar ketika ada masalah, kami bisa mendapat hikmah di balik masalah itu. Kalau rumah tangga nggak mau ada masalah, jangan rumah tangga. Rumah makan, weh. Kalau rumah tangga nggak ada mau masalah, jangan berumah tangga. Karena rumah tangga pasti ada masalah. Tapi yang namanya masalah bukan dihindari, tapi masalah itu dihadapi. Betul nggak? Hati-hati ya. Sok mau tanya. Buaya itu adanya di air yang tenang atau air yang beriak? Coba pikir-pikir jawabannya ya. Buaya itu adanya di air yang tenang apa air yang beriak? Berarti kalau rumah tangga tenang-tenang aja, ada apa? Tenang. Bunda, kalau jalan enak lurus atau ada belok-belok dikit? Naik turun dikit? Betul nggak? Itu ibaratnya hidup. Jadi kalau rumah tangga teh meni adem, suamina adem, istrina hati-hati. Di tengah-tengah ada buaya biasanya. Jadi kalau ada cekcok, ada masalah, ada debat sedikit, boleh apa enggak? Boleh, tapi ingat ya, masalah itu cara Allah meningkatkan derajat rumah tangga kita. Makanya untuk semua rumah tangga, jangan mudah mengatakan kalimat pisah atau cerai ketika ada masalah. Ini mau kadang-kadang beda sedikit, udah kita nggak satu visi lagi. Naon? Si gadung ngerti visi. Suaminya pengen makan pecel ayam, ibu pengen makan sate. Kata suaminya teh pecel, kata istrinya sate. Pecel, sate. Ya udah, kita cerai aja. Naon coba gara-gara sate jeung pecel meni riweuh. Suami pengen ka Botani, istrinya pengen ka Cibinong Square. Botani, Cibinong, anaknya di tengah. Ayo we. Jangan segala sesuatu tuh kudu di iyon nih. Emang ngetes bunda masih kena nyadar apa enggak? Makanya mohon maaf ya bunda, kalau kita udah nikah jangan mudah mengatakan kalimat pisah. Tetap sekali seumur
Cukup satu kali, jangan untuk selamanya, seia sekata. Nyanyi meni hafal langsung. Jadi, nah, rumah tangga itu komitmennya sekolah yang paling lama. Kalau sekolahnya lama berarti belajarnya juga lama. Karena belajarnya lama berarti ujiannya juga. Maka nikmati setiap fase ujian di rumah tangga, karena Allah sedang apa? Naikin kelasnya. Yang ketiga, rumah tangga itu menyatukan dua keadaan yang lebih besar. Ternyata Bunda, kalau sudah berumah tangga, nggak ada bahasa aku dan kamu, bahasanya kita. Ibuku, ibumu, enggak. Kalau sudah menikah, ibu kita. Ayahku, ayahmu, enggak. Kalau udah nikah, ayah kita. Adik pasangan kita, adik kita. Kakak pasangan kita, kakak kita. Itulah rumah tangga. Satu keadaan yang menggabungkan dua keadaan yang lebih besar, itu rumah tangga. Makanya, lihat-lihat. Di rumah tangga ada suami, ada istri. Pahami komitmen ini, sadari rezeki dari Allah ini, maka Bunda akan menemukan rumah tangga yang Allah limpahkan rezeki. Dan ingat ya, an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kunci rezeki. Jadi kalau ada yang bilang, Ustadz, kalau saya nikah nanti rezekinya gimana? Salah. Justru dengan menikah Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Kita hidup sendiri aja ada rezekinya, apalagi jika ada orang di samping kita. Ada nggak rezekinya? Masing-masing orang, lihat, saya, istri saya, anak saya, ada nggak rezekinya? Setiap orang, catat ini, selama dia hidup di dunia, Allah jamin rezekinya. Surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Jadi kalau Bunda, teteh sayang lagi gelisah dengan rezeki, buka ayat itu ya. Surat Hud ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata pun, lihat kalimatnya, selama dia hidup di muka bumi, kecuali Allah jamin rezekinya. Makhluk yang melata aja Allah jamin rezekinya, apalagi kita yang tidak melata. Ada nggak di sini yang melata? Ada? Kan enggak kan? Kita yang tidak melata, oh, yang melata saja dijamin rezekinya. Coba Ahilman mau tanya, yang melata apa contohnya? Ular, terus buaya, naon deui, cacing. Coba yang dekat yang kelihatan apa? Cicak, betul? Sok, cicak ada rezekinya enggak? Cicak di mana kerjanya? Di dinding. Apa pekerjaannya? Cicak-cicak diam. Oke, tunggu. Cicak apa tadi kerjaannya? Bukan merayap, diam-diam merayap. Suami ibu ada yang diam-diam merayap? Ada. Lihat, datang seekor, terus? Oke, pertanyaan kedua. Rizkinya cicak, yang nyamperin nyamuk ke cicak apa cicak ke nyamuk? Oke, yang jawab nyamuk ke cicak angkat tangan. Oke, yang nyamperin nyamuk ke cicak ada? Oke, sekarang yang kedua, yang nyamperin cicak ke nyamuk. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa, Besti? Cicing we. Ditanya A ente, ditanya B ente. So, punten. Bunda, yang benar nyamuk ke cicak atau cicak ke nyamuk? Atau yang benar dua-duanya saling bergerak?
Oke ya, Bunda, jawabannya dua-duanya sama-sama bergerak. Nyamuk nyamperin, cicak nyamperin. Mana Ustadz? Eta hap, hap, hap. Bergerak nggak? Pertanyaannya, Bunda pernah tahu nggak berapa kali hap yang dibutuhkan cicak untuk mendapatkan satu nyamuk? Berapa? 2. Ibu keluarga cicak sampai yakin 2 Ustaz. Tolong catat ya Bunda, ada penelitian ternyata cicak itu membutuhkan kurang lebih 80 kali hap untuk mendapatkan satu nyamuk. Kalau nggak percaya buktikan nanti malam. Serius. Jadi cicak harus berkali-kali hap 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 sampai minimal berapa kali tadi? 80. Pertanyaannya, apa yang membuat cicak bisa istiqomah? apa yang membuat cicak bisa konsisten untuk terus hap hap bahkan 80 kali untuk mendapatkan satu nyamuk? Karena cicak yakin rizki dijamin sama siapa? Dan selama dia bergerak rizkinya pasti ada. Cicak aja yakin. Maknya suami ibu tuh yakin. Masa kita nggak yakin? Cicak aja yakin. Masa kita nggak yakin? Betul apa betul? Berarti rezeki itu selama kita hidup masih ada catatan rezeki untuk kita. Maka mohon maaf ya, AA tuh paling gemes sama orang yang bikin status, Ustaz, aku mah nunggu wafat aja. Satu, saya paling gemes status itu. Yang kedua, Ustaz, akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya itu hanya untuk yang berusaha. Yang gak berusaha mah gak akan. Kerja enggak, usaha, gerak, bisnis, silaturahmi, statusnya akan indah pada waktunya, teu nyambung. Maka Nabi mengajarkan kepada kita doa agar kita nggak malas kan? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Kita minta sama Allah, ya Allah lindungi kami, aku dari orang yang malas, jadi orang yang malas. Berarti usaha harus apa enggak? Ikhtiar harus apa enggak? Ikhtiar itu kewajiban. Rezeki itu pemberian. Hanya Allah yang menentukan segalanya. Status hari Kamis itu. Ikhtiar itu kewajiban. Rezeki itu pemberian. Berarti usaha kita nggak menentukan rezeki, enggak. Dan rezeki mah sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tapi usaha jadi bukti iman kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita berusaha. Makanya kalau Bunda udah usaha, hasilnya nggak sesuai, jangan marah sama Allah. Ya Allah, kenapa ya? Aku teh udah capek tapi hasilnya segini. Berharap 2 digit, yang datang 2 koma. Tanggal 2 sudah koma misalnya gitu. Jangan. Dan Allah nggak akan lihat hasil, Allah akan lihat apa usahamu. Selama engkau kerja, engkau cari yang halal apa yang haram. Selama engkau kerja, engkau bersyukur apa enggak. Selama engkau kerja, jadi amal soleh atau enggak. Itu namanya rezeki. Banyak orang yang tidak sadar dengan rezeki. Berarti hari ini Bunda masih dikasih kesempatan hidup rezeki atau bukan? Dan apa kata Nabi? Sesungguhnya salah seorang di antara kamu tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Berarti selama kita hidup berarti masih ada catatan rezeki untuk kita. Nah, begitupun rumah tangga, sendiri aja rezekinya ada, apalagi rumah tangga.